pasti pada saat menjalani atau membangun CX maturity itu ada hal kritikal yang terjadi Bu atau yang perlu dipahami gitu. Nah, hal kritikal apa nih Bu yang perlu kita terapkan di manajemen perusahaan supaya kita bisa bangun CX maturity itu dengan lebih baik Bu? Oke, hal kritikal yang paling kita harus terapkan itu balik lagi yang tadi gitu. Satu, mau tidak mau kita harus masuk ke akarnya lagi, di mana kita kalau kita menjadi CX leader dan yang dari tadi ada yang menanyakan tentang budget, tentang budaya gitu ya. Mau tidak mau kita harus ke akar dulu, yaitu kita bentuk dulu yang namanya stakeholders gitu ya. Kita harus tahu stakeholders identification gitu. Siapa sebetulnya orang-orang yang kita butuhkan dalam berinteraksi dengan CX strateginya kita gitu ya gitu. Kalau yang tadi sebetulnya apa namanya dia pasti akan fokus untuk ya udah gitu ya, kita akan fokus untuk mau nggak mau kita akan pindah nih ranahnya ke topik berbeda, topik bisnis berbeda gitu. Kita nggak bisa seperti itu gitu. Kita pasti harus terus untuk punya satu planning gitu ya, siapa stakeholders yang mau kita ini, karena nggak semua si CEO itu pasti akan support ke CX gitu. Nggak semua manajemen itu memang Yes. happy dengan adanya CX gitu ya gitu. Jadi mau nggak mau itu yang harus kita lakukan, stakeholders identification, sehingga kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa dalam melakukan CX itu nggak jarang sih, ini adalah topik yang memang perlu kita lakukan adalah redesigning apapun yang kita lakukan itu, baik itu nanti redesign karena terkait dengan service, redesign karena teknologi, misalnya butuh inovasi dan yang lain-lain. Pastikan yang tadi unsur yang ada itu harus unsur people dan prosesnya itu harus benar-benar ada di sana gitu. Jadi dan harus punya juga yang namanya yang ketiga, yaitu tata cara ataupun governance, sehingga people-nya dan prosesnya akan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita sinergikan semua itu, kita harapkan bahwa oke nih, semua bisa istilahnya bersinergi, semua bisa mendukung yang kita butuhkan terkait dengan yang tadi implementasi CX maturity gitu. Karena CX Ya, maturity itu sebenarnya panjang sih, Franz gitu loh. Kalau kita benar, bahas kan kita mesti panjang lagi bahas gitu. benar Bu. Yang Mm-mm. terakhir itu adalah CX yang memang udah embed gitu. Tapi kalau Ya. yang pertama yang di awal itu adalah CX yang masih yang kayak tadi, ya tahu sih CX, ya udah sih gitu, kerjain aja gitu. Tapi nggak akan ini apapun gitu. Jadi sampai dengan yang paling tinggi yang tadi semuanya dipikirin sama dia gitu loh. Semuanya udah dipastikan bahwa setiap lini departemen, lini divisi itu berjalan sesuai dengan seperti apa, sehingga CX leadersnya itu nggak cuma satu orang yang si CX leadernya sendiri, tapi di setiap lini pasti ada yang kita champion sebagai CX leaders gitu loh namanya gitu. Bu, pertanyaan terakhir Bu. Jadi dari pembahasan sebelumnya dari Pak Yanuar tadi ada berbicara mengenai people, proses, kemudian physical evidence. Nah, sebenarnya ketiga hal tadi apa sih Bu keterkaitannya dengan CX leadership? Oke, keterkaitannya itu terkait dengan CX leadership ya. Jadi balik lagi ya, kita penerapan aja adalah pengennya ya gitu ya, di organisasinya kita itu adalah punya CX leader itu nggak cuman kita sendiri yang menjabat sebagai katakanlah tadi head of CX kah gitu kan ya, atau bahkan chief customer officer sekalipun gitu ya gitu. Jadi nggak cuman kita sendiri tuh menjadi CX leadernya, tapi semuanya menjadi leaders gitu. Nah, kalau semuanya itu sudah punya champion-champion CX leader gitu, nah ini yang kita harapkan tadi ketiga triangle yang tadi yang digambarkan oleh Yanu tadi di presentasinya itu bisa menjadi istilahnya terimplementasi dengan baik lah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan gitu. Jadi kalau dengan seperti itu kita sepakat ya bahwa yang namanya customer centric organization itu harus punya apa namanya keselarasan dengan yang namanya visionnya, missionnya gitu ya. Jadi tidak hanya yang tercantum hanya di catatannya, tapi kita juga memastikan itu semuanya memang terjaga dengan baik gitu ya. Jadi setiap kali juga kalau misalnya kita lihat people yang melakukannya, dalam hal ini people misalnya adalah employee gitu ya, kita pasti tahu bahwa employee itu
tahu dan paham kenapa dia harus mendeliver yang terbaik untuk customer-nya gitu. Jadi dan employee di sini juga paham bahwa dengan dia mendeliver yang terbaik bahwa dia benar-benar delivering value to the customer relationship gitulah kira-kira begitu. Jadi nggak cukup hanya masuk di KPI adalah salah satu bentuk kita kerjasama dengan HR ya supaya hal ini bisa masuk ke KPI gitu. Dan semua orang misalnya memastikan bahwa dia berkontribusi terhadap CX KPI tadi gitu. Tetapi kan masalahnya itu yang tadi gitu. Kalau memang istilahnya dalam hal memastikan KPI-nya berjalan dengan baik atau benar itu hanya terbatas di teman-teman CX saja itu juga pastinya nggak akan mungkin Ya. kan gitu ya. Jadi itu yang kita pastikan bahwa nih prosesnya nggak bisa begitu gitu ya gitu. Prosesnya juga harus clear. Semua pihak harus punya checklist sendiri-sendiri Baik. gitu ya. Jadi nggak cukup kita misalnya customer satisfaction bilangnya nih ada gap nih gitu kan ya. Kemudian KPI kita nggak nyampe nih gitu. Jadi kita harus revisit supaya KPI kita bisa nyampe misalnya gitu. Nah ini nggak bisa ditimpakan dengan hanya dengerin VOC tadi, lalu kemudian kita checklist, udah nih hasilnya udah clear gitu. Ya mungkin dari segi penyampaian hasil survei dan kemudian action items mungkin kita bisa kayak audit ya, action items dan gitu ya gitu loh. Tapi apakah itu menjadi suatu rangkaian proses yang yang nantinya bisa menjadi CX yang punya sustainability itu belum tentu juga kan gitu. Nah ini yang kita harapkan. Kalau people prosesnya sama nanti juga istilahnya tadi triangle berikutnya ada physical evidence kan yang tadi itu bisa tersinergi dengan baik gitu ya mau kita cerita nanti ke depannya omni channel kah gitu kan ya ataupun opti channel kah itu semuanya pasti akan bisa diselaraskan sih sebetulnya gitu karena memang udah tahu nih kita nggak cuma tick the box tapi memang kita tahu bahwa apa yang menjadi gap dan apa yang perlu kita lakukan dengan benar lalu strateginya seperti apa, dan apakah ini masuk dalam bisnis strategi gitu. Siap. Karena kadang-kadang kan balik lagi kalau maturity-nya masih di bawah-bawah gitu ya. Ini sifatnya masih hanya ya udah deh gitu ya. Penting kok dilaksanakan, saya tahu kok, ya udah gitu.